Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Asya dari kelas Basis Data Lanjut A. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama adalah membuat query SQL yang melibatkan dua tabel. Di sini saya melibatkan tabel customer dan tabel invoice. Di sini saya menampilkan SSN dan nama dari tabel customer serta deskripsi invoice dan status dari tabel invoice, di mana SSN customer sama dengan SSN yang ada di invoice. Yang kedua adalah saya membuat query SQL yang melibatkan dua tabel dengan fungsi agregat. Dan di sini saya menggunakan fungsi agregat sum. Saya menampilkan status dari tabel invoice dan total tagihan dari tabel bill. Sini saya aliaskan menjadi namanya total tagihan, tabel bill, left join invoice on invoice ID dari tabel invoice dan invoice ID dari tabel bill sama, group by status. Jadi di sini yang belum bayar tuh totalnya ada 1.500.000, yang lunas juga udah 1.500.000. Yang ketiga adalah query SQL yang melibatkan 3 tabel. Di sini saya melibatkan tabel customer, metode payment dan invoice. Saya menampilkan nama dari customer, metode pembayaran dari payment, dan status dari tabel invoice. Nah, inner join payment dialiaskan jadi namanya pay on SSN di tabel customer dan payment itu sama, begitu pula di invoice. Jadi dia tampil seperti ini. Yang nomor 4 adalah membuat query SQL yang melibatkan 3 tabel dengan fungsi agregat. Fungsi agregat yang saya gunakan adalah average atau rata-rata. Di sini saya menampilkan nama hotel dari tabel hotel yang sudah dituliskan menjadi H. Ada nama dari room kategori dialiaskan menjadi kategori kamar, dan ada harga dari tabel today price. Di sini hotel ID dari tabel hotel dengan hotel ID yang ada di tabel room kategori adalah sama, begitu pula yang di today price hotel ID sama semua, dimana data yang ditampilkan harganya itu harus di bawah atau kurang dari rata-rata dari semua harga, ya gitulah. Nomor 5 adalah membuat view dari tabel customer, invoice, dan bill dengan kolom yang sama. Ditampilkan cukup sekali saja. Nah, di sini saya membuat sebuah view dengan nama data customer, invoice, bill. Nah, saya memasukkan kolom-kolomnya. Tiap kolom tuh dimasukkan cuma sekali, jadi tidak ada duplikat. Ada SSN, git, nama, negara, email, invoice ID, status, deskripsi invoice, bill ID, total tagihan, tipe, dan tanggal. Nih, SSN dari tabel customer dan invoice tuh sama, dan invoice ID dari tabel invoice dan invoice ID dari tabel bill sama, makanya mereka bisa digabungkan sehingga membentuk sebuah view. Nah, ini udah nomor 6, query SQL yang memanfaatkan view hasil dari nomor 5 dan menghasilkan data-data invoice dan bill yang dilakukan misalnya nih dengan nama tertentu. Sini saya memunculkan kolom nama, invoice ID, status, deskripsi invoice, bill ID, total tagihan, dan tipe setelah tanggal dari tabel view yang sudah kita buat tadi, yaitu tabel data customer, invoice, bill, dimana namanya itu adalah Anajmi Asya. Ini ada 2 ya, muncul ada di sini. Yang nomor 7 adalah query SQL yang akan mengembalikan nama customer dan jumlah bill
bill yang berdasarkan payment methods tertentu. Sini saya menampilkan nama dan total tagihan dari tabel bill, inner join payment, dimana invoice ID dari tabel payment dan invoice ID dari tabel bill itu adalah sama, dimana metode pembayarannya dari GoPay. Jadi yang bayarnya itu pakai GoPay itu cuma ada 2, jadi ditemukan cuma 2. Yang terakhir adalah query SQL yang akan mengembalikan nama customer yang membayar bill dengan amount paling mahal. Di sini saya menggunakan query select, saya menampilkan nama dan total tagihan dari tabel bill, di mana total tagihan itu sama dengan dari total tagihan yang paling banyak dari tabel bill. Dan inilah dia, namanya Cynthia Lawrence dengan total tagihan 1 juta rupiah. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.